Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Di sini ada sebuah kisah dari seorang anak yang bernama Bayu. Nah, jika anak-anak ingin mengetahui bagaimana perjuangan Bayu untuk menggapai cita-citanya, silakan anak-anak membaca di buku kalian halaman 145 sampai dengan 146. Nah, anak-anak, dari kisah Bayu ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Jadi Bayu, meskipun dia mengalami cedera, dia tetap berusaha, dia tetap bersemangat dan rajin berlatih yang akhirnya dia bisa bermain sepak bola kembali. Nah, kira-kira bagaimana dengan usaha anak-anak untuk meraih cita-cita kalian? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih dari sekarang. Karena agar nantinya kita tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-cita kita. Kalian telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Akan tetapi ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-cita kalian. Anak-anak, apapun cita-cita kalian, kalian perlu mempersiapkannya mulai dari sekarang. Nah, berikut ini Bu Nova ada cerita lagi dari seorang anak berbakat yang harus berjuang keras di masa mudanya. Jadi, seperti itu ya anak-anak. Dari Bayu dan Chanho kita tahu bahwa kesuksesan dapat diraih melalui tekad dan usaha yang keras, dan ini harus kita latih mulai dari sekarang. Bu Nova yakin nanti anak-anak juga akan dapat meraih cita-cita kalian dengan usaha yang telah kalian lakukan mulai dari sekarang. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kalian juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Jika puisinya tentang harapan dan doa, ekspresi wajahnya juga harus mendukung, yaitu ekspresi yang sama saat kalian berdoa. Kemudian jika puisinya berkisah tentang harapan, ekspresinya juga harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan yang jauh menerawang. Jika puisinya berisi tentang pengalaman sedih, ekspresi yang harus ditunjukkan juga kesedihan yang mendalam seperti saat kalian kehilangan orang terkasih. Kalian bisa melatih perubahan ekspresi dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan teman kalian. Berikut ini Bu Nova ingin menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, menyapa penonton sebelum memulai membaca puisi. Kemudian menyebutkan judul dan nama pengarang puisi yang akan dibaca. Dan jangan menundukkan kepala saat membaca puisi agar ekspresi yang kalian tunjukkan bisa terlihat. Kemudian, puisi dibaca dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami apa makna puisi yang dibacakan. Kemudian, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan. Misalnya, suasananya sedih, senang, atau semangat. Puisi yang dibacakan sebaiknya dihafalkan. Jadi tidak perlu membawa teks sehingga anak-anak bisa mengekspresikan suasana apa yang ada pada puisi tersebut. Dan yang terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan selesai.
Agar anak-anak lebih memahami bagaimana cara membaca puisi, kalian bisa mengecek di deskripsi video ini. Bu Nova akan menyertakan link video tentang membaca puisi. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Nah, kalian bisa mengamati berbagai tempat ibadah yang ada di lingkungan kalian. Berikut ini Bu Nova akan menuliskan beberapa tempat ibadah dan kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di tempat ibadah tersebut. Berikutnya kita akan belajar tentang karya seni rupa lagi anak-anak, khususnya karya seni rupa tempel. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang kolase, ini akan mengulang lagi di tema yang sebelumnya, yaitu tentang karya seni montase dan mozaik. Nah, prinsipnya anak-anak sudah paham ya, bahwa semuanya merupakan karya seni tempel, yaitu membutuhkan lem untuk ditempel. Yang membedakan hanya bahannya saja. Jika kolase di pelajaran yang kemarin itu bahannya boleh bermacam-macam, namun untuk montase bahannya harus dari gambar yang sudah ada, misalkan mengambil gambar dari majalah atau kertas koran. Sedangkan untuk karya seni mozaik, ini bahannya berasal dari kepingan-kepingan atau potongan-potongan bahan yang sejenis. Misalkan menggunakan kertas origami, berarti semuanya menggunakan kertas, tidak boleh dicampur-campur kertas, biji, ranting, atau lainnya. Begitu ya. Baiklah anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.